Bandung Lautan Api, salah satu peristiwa sejarah yang dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa pengosongan dan pembakaran kota Bandung oleh rakyat dan tentara Indonesia agar tidak dijadikan sebagai markas pasukan sekutu dan Belanda. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 hingga 24 Maret tahun 1946. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, masih terjadi banyak pertempuran di berbagai daerah untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Salah satu alasannya adalah karena adanya pasukan sekutu yang tergabung dalam suatu pasukan yang disebut sebagai AFNE atau Allied Forces Netherlands East Indies. Pada waktu itu, kota Bandung diperintahkan oleh pihak sekutu untuk dikosongkan dan masyarakat diperintahkan untuk menyerahkan senjata-senjatanya. Tetapi, masyarakat Bandung menolaknya dengan tanpa rasa takut dan menyerang pos-pos sekutu yang ada di wilayah Bandung. Masyarakat Bandung menolak untuk membiarkan pihak sekutu menggunakan kota Bandung sebagai markasnya. Sehingga pada akhirnya, sekitar 200.000 penduduk Bandung mengungsi dan membakar rumah-rumah serta bangunan-bangunan atau yang dikenal dengan istilah membumi hanguskan. Hai guys, jadi di sini ada aku Janet, aku Putri, aku Kezia, dan aku Daniela. Jadi kita nih di sini sekarang ada di Monumen Bandung Lautan Api sendiri, guys. Nah, tadi kan di awal-awal kan kalian udah nonton nih sejarah Bandung Lautan Api. Sekarang kalau bagi kalian yang lagi penasaran nih apa sih kayak gimana Monumen Bandung Lautan Api, kita akan berikan beberapa cuplikannya. Oke, jadi karena kalian tadi udah ngeliat cuplikan-cuplikan tadi ya, mungkin kita akan bahas kali ya beberapa pertanyaan yang kayaknya muncul gitu loh setelah kita datang ke sini gitu loh. Ya, jadi kira-kira nih ya menurut kalian gimana sih perasaan warga Bandung di kala itu? Karena menurut gue pribadi ya, kayak pasti bakal panik gak sih karena tiba-tiba diancam sekutu gitu loh. Karena gue pribadi juga kayak tiba-tiba diancam sama orang, gak, takut banget sih, takut. Menurut lo gimana nih? Betul banget sih. Selain takut dan panik, tapi pasti mereka juga ada perasaan kesel gak sih? Kayak tiba-tiba, lah nih Bandung mau dikuasain sama sekutu, kita diusir terus Bandung mau dipakai buat sama sekutu buat jadi kayak tempat tinggal mereka gitu kan. Jadi kan ya pasti ada perasaan kesel gak sih sebagai warga Bandung disuruh kosongin Bandungnya, ya ampun. Menurut aku sih mereka pasti sedih gak ya? Mereka kehilangan rumah mereka, atau benda mereka, tempat yang mereka sayangi ini, terus harus ngelihat kota mereka dibakar. Aduh, gitu. Iya, betul. Tapi kayak di lain sisi, selain takut, sedih, kesel nih, pasti mereka juga punya semangat persatuan guys untuk ngelawan si sekutu-sekutu itu. Karena jadi makin bergairah gak sih, kayak banget gitu kan ya. Yes. Kayak langsung semangat 45 gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kok mereka bisa sih ya rela membumi hanguskan kotanya gitu loh. Iya juga sih ya, kan itu bukan hal yang mudah gitu kan. Tapi pasti gue yakin banget kalau ya warga Bandung saat itu tuh mereka tuh nggak mau kalau sekutu tuh pakai Bandung untuk kepentingannya dia doang gitu kan. Ya jadi mana mau sih, masa kota gue dipakai buat sama sekutu buat jadi kepentingannya dia doang gitu kan. Dan satu sisi mereka lebih baik rumahnya tuh kebakar gak sih, kayak daripada mereka harus hidup di bawah pemerintahan para sekutu gitu kan, kayak harus disuruh-suruh, disiksa tuh kayak no banget gak sih, kayak Kayaknya mereka juga ingin mempertahankan kemerdekaan yang mereka raih pada 17 Agustus 1945. Agustus. Wow, tapi ya siapa sih
tokoh di balik semua ini? Kalau setahu aku tuh ada yang namanya Muhammad Toha. Jadi itu dia tuh seorang pejuang muda. Muda nih guys, seumuran kita nih kayaknya nih. Iya betul. Dan dia tuh terkenal karena aksinya tuh yang meledakkan gedung atau gudang museum milik Belanda di Dayakolot. Nah meskipun dia tuh harus juga mengorbankan nyawanya gitu guys. Keren. Selanjutnya juga ada temennya yang namanya Ramdan. Jadi Ramdan ini temennya si Muhammad Toha juga. Dia ini ikut membantu dalam aksi sabotase terhadap gudang senjata di Belanda. Nah, mereka berdua ini dikenal sebagai sosok yang rela berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara, guys. Besti guys. Besti sahabat abis. sejati untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah ada juga panglima ini, namanya Abdul Haris Nasution. Jadi dia yang memerintahkan untuk Bandung dikosongkan dan juga dibakar untuk melawan sekutu. Oh dari dia ternyata idenya. Spektakuler. Oke, tapi sebenarnya ada nggak sih kayak versi lain dari sejarah gitu loh? Siapa tau banyak banget yang kayak beredar-beredar tapi kita nggak pernah dengar gitu loh. Iya betul. Ada beberapa versi nih yang Apa tuh? menyebutkan adanya kritik bahwa pembakaran kota itu malah merugikan warga karena kan mereka kehilangan ya tempat tinggal mereka. Tapi di lain sisi itu mayoritas melihat tindakan ini sebagai keputusan taktis yang tepat. Bisa dipahami sih. Kalau menurut Jen sendiri nih gimana nih? Kalau buat aku ya kayaknya sih sempat dengar-dengar aja kalau kayak beberapa pihak gitu ya dalam militer Indonesia tuh ya tuh sempat merasa bahwa pembakaran kota ini tuh keputusan yang terlalu drastis gitu. Ekstrim gitu. Betul. Kenapa? Soalnya ya yang penting merugikan rakyat lah ya. Selalu balik lagi emang karena merugikan rakyat. Terus juga jadi ada perdebatan gitu loh di antara pemimpin-pemimpin militer dan sipil tentang seberapa jauh sih langkah tersebut harus diambil untuk menjaga kemerdekaan. Kalau buat Putri gimana Putri? Menurut, oh my god, jatuh guys. Sebentar, kita pasang dulu. Oke, ini sudah pakai baju dan jadi sudah aman. Jadi di lain sisi tuh banyak banget orang-orang yang kayak agak sedikit lupa kalau misalnya abis kebakaran ini banyak banget kesulitan yang mereka harus hadapin. iya sih. Kayak kehilangan Aftermath-nya. bener banget, kehilangan rumah, kehilangan harta itu kan kayak berat banget kan. Pastilah. Ya kan? Siapa yang gak sedih gitu harus loh. fungsi gitu kan di tempat lain. Bener banget, fungsi itu loh yang kayak jadinya kayak oh my god sedih banget. Dan habis itu juga banyak banget kayak penyakit-penyakit, kemiskinan, kelaparan itu tuh terjadi guys. Jadi kayak versi lain tuh agak sedih sebenarnya. Bener banget. Kan biasanya kan yang orang-orang lihat kan cuman ya dari perjuangan, terus setelah itu gimana. Tapi pernah mikir gak sih, ini agak beda aja nih ya guys ya. Pas pembakaran itu polusinya gimana guys? Iya gak sih polusinya? Asap dari pembakarannya dari ratusan gedung dan rumah gitu kan, itu wah gimana yang asma? Gak kebayang sih itu. Gitu kali ya mungkin ya. Susah nafas itu. Aduh ya ampun. Wow, ternyata emang pikirannya di luar nalar sedikit guys. Tapi masuk akal jadi gas. Oke. Setelah banyak perbincangan yang sudah dibahas nih ya, kira-kira apa sih pelajaran yang bisa diambil untuk generasi zaman sekarang gitu ya? Apalagi buat kita-kita yang Gen Z ini. Kalau buat oh wow. Oh, iklan dikit ya guys. Puput emang agak narsis. Maaf ya. Oke. Kalau buat aku pribadi, yang pasti rasa nasionalisme sih kayak oh wow, harus mengalami hal tersebut tuh pasti susah nggak sih? Tapi karena udah mendengar banyak perjuangan mereka, makin semangat hidup aku guys. Yes. Menghidupi nasionalisme guys. Yang lah nasionalisme. Betul. Tapi dari perjuangan mereka juga tuh kita juga bisa lihat betapa mereka tuh mencintai tanah air guys. Benar sih. Kalau nggak cinta mana mereka mau? Iya. Betul. Jadi kita harus seperti kayak mereka guys. Kita harus cinta tanah air. Love. Bener banget.
Dan di satu sisi juga mereka tuh kita bisa belajar kalau kita harus ada semangat persatuan dan kesatuan dan membela negara, bukan persatuan untuk hal-hal buruk kayak menyontek itu tuh. Wah, no guys, no. No. Mau SMP, SMA, SD, apapun itu jangan guys. Contek no. Yang kuliah juga nggak boleh, Iya guys. betul, jangan. No. Lagi harus bener. No. Katakan drop out. Kayak ini sebelah ya. Sut. Kalau aku sih untuk keteguhan dan keberanian mereka dalam mengambil keputusan. Siapa yang mau sih ngelihat rumahnya dibakar, ngelihat kotanya itu dibakar sampai habis gitu kan? Kalau aku sendiri sih nggak mau ya. Siapa yang mau sih? Siapa yang mau? Iya kan? Itu rumah sendiri loh. Aduh. Wow, ternyata banyak ya hal-hal yang bisa dipelajarin. Jadi ini ya guys, setelah banyak mendengarkan perbincangan sampai detik ini, jujur banyak sih yang bisa dipelajarin ya. Oke, jadi mungkin sekian aja sih ya yang bisa dibahas untuk video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Thank you for watching. Bye bye. Hai. Ada Puput. Ada mana Kesa? Jadi Dania tuh lagi ngerekam. Terus kita semua pakai payung karena panas banget, guys. Terus ini ada monumennya. Ini nggak bohong. Put, kata gue jangan terbang sih, Put. Dingin. Karena, aduh, lupa sama si monumennya.